Kemudian berkas apa ini mana? Yang untuk pendaftaran ini mana? Ini, Bang. Bisa cerita sedikit Bang, laporan kita hari ini Bang ke PN Medan Bang seperti apa Bang? Oke, terima kasih kawan-kawan media. Adapun laporan kami ini hari ke Pengadilan Negeri Medan kelas 1A yaitu melakukan perlawanan eksekusi. Perlawanan eksekusi ini kita lakukan karena adanya surat eksekusi dari Pengadilan Negeri Medan berdasarkan nomor perkara 02-X/2023/PN Medan. Jadi kita juga terkejut adanya surat eksekusi tersebut karena pada hari Kamis kita mendapatkan undangan dari pihak kepolisian terkait undangan rapat koordinasi. Inilah dia suratnya berdasarkan nomor B 4059/6-PAM _3/2003 tentang undangan rapat koordinasi. Jadi di dalam undangan ini klien kita saudara Gary Sucipto itu diundang sebagai termohon eksekusi, sehingga kita terkejut kenapa sudah ada eksekusi sementara klien kita tidak ada dipanggil ataupun yang istilah disebut unmanning, tidak pernah di-unmanning oleh pihak pengadilan, sehingga kita terkejutlah mendapatkan undangan ini, sehingga kita hadiri juga ke Polres. Kemudian kita sampaikan di Polres bahwasanya klien kita ini tidak pernah ada unmanning terkait masalah eksekusi, kok tiba-tiba sudah ada eksekusi. Kemudian kita juga sudah utarakan di pihak kepolisian bahwasanya kita sudah laporkan permasalahan ini ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melalui Dumas. Kemudian masih adanya perkara yang sedang berjalan, yaitu berdasarkan nomor perkara 794 PDT G/2022/PN Medan. Itu kita daftarkan di tanggal 30 September tahun 2022. Ini kita ajukan sebelum terlaksananya lelang yang dilakukan oleh KPKNL melalui permohonan yang dilakukan oleh Bank OCBC. Dan kita juga sudah layangkan ke KPKNL itu di tanggal, surat kita ada nanti, itu sudah kita mohonkan ke KPKNL untuk menunda lelang karena adanya gugatan yang kita ajukan, yang mana di sini tergugatnya adalah pihak Bank OCBC dan KPKNL. Tetapi pihak KPKNL juga tetap memaksakan untuk melakukan lelang. Sehingga juga kita jelaskan bahwasanya setelah terjadinya pelelangan yang dilakukan oleh KPKNL, masih ada tagihan dari OCBC kepada klien kita, yaitu sebesar 140 juta sekian. Sehingga kita heran kenapa masih ada hutang sementara sudah dilelang oleh pihak KPKNL, dan begitu. Dan di jawaban pihak KPKNL pada saat di perkara 794 itu bahwasanya lelang itu seharga 3.075 juta, dan begitu. Nanti kita buka ada surat dari KPKNL. Nah, sementara di hasil lelang itu nilainya sebesar 3.079 juta. Nah, sehingga ada perbedaan angka 4 juta. Ini kan lembaga negara yang melakukan lelang. Kenapa ada selisih angka di situ? Di sinilah kita mesti nyalir, maka kita akan menelusuri lagi ke pihak kejaksaan untuk memberikan tambahan-tambahan bukti kita. Kenapa ada perbedaan? Dan kemudian kenapa ada penagihan? Kalau bicara di OCBC itu utang klien kita itu hanya 2.800 juta. Sementara objek dilelang 3 miliar, kalau dibilang pihak KPKNL itu 3.075.980.000. Dan di bank itu 3.079.000.000. Ada perbedaan. Kenapa ditagihkan lagi sama klien kita itu sebesar 144 juta kalau nggak salah saya. Nanti kita buka data. Jadi kehadiran kami di Pengadilan Negeri ini hari adalah untuk mengajukan perlawanan terhadap eksekusi, dan kita sudah daftarkan dan kita sudah lakukan administrasinya. Itulah yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Makanya kita juga sudah layangkan ke pihak pengadilan terkait permohonan informasi tertulis tentang perkara nomor 02-X/2023/KPKNL/PN Medan
Kenapa kita memohonkan ini kepada pengadilan itu pada tanggal 12 Juni kemarin? Karena kita tidak dapat informasi terkait masalah eksekusi ini. Karena unmanning tidak pernah dilayangkan kepada termohon pengamanan eksekusi. Karena kita masih memohon kepada pengadilan terkait informasi terkait eksekusi tersebut. Karena kita tahunya adanya eksekusi ini ya pada saat kita diundang oleh pihak kepolisian. Disitulah kita tahunya adanya eksekusi. Maka kita bingung, kok tiba-tiba ujuk-ujuk ada eksekusi, sementara klien kita tidak pernah diundang ataupun di-unmanning oleh pihak pengadilan terkait persoalan eksekusi tersebut. Sehingga kita melakukan perlawanan lah terhadap hal tersebut. Nah, mungkin itu dulu. Bang, kalau untuk eksekusi dan pelelangan, sedangkan sudah ada kita gugatan sebelumnya, apakah bisa dikeluarkan itu, Bang? Kalau persoalan itu adalah kewenangan KPKNL ya untuk persoalan itu. Karena kita juga sudah ajukan, kita mohon penundaan lelang karena adanya perkara yang sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan. Sedang berjalan. Tapi mereka juga tetap memaksakan kehendak ini. Sehingga kita juga tidak tahu, makanya kita kemarin ada nyurati KPKNL ya. Karena risalah lelang juga sampai saat ini klien kita tidak terima nih. Sampai sekarang mengenai risalah lelang tersebut. Bosnya siapa pemenangnya juga kita tidak tahu. Kita nggak tahu siapa pemenangnya. Taunya kita itu adalah kemarin itu setelah ada jawaban dari KPKNL terkait gugatan nomor 379 ya. Pada saat pembuktian. Pada saat pembuktian dari pihak mereka disebut kalau pemenang lelangnya adalah si Polan. Harapan kita apa, Bang? Ya, harapan kita adalah kita mohon juga kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Medan yang terhormat untuk menunda dulu eksekusi tersebut karena masih adanya upaya-upaya hukum yang kita lakukan sehingga tidak ada warga negara Indonesia yang tercederai dalam persoalan ini. Itulah mungkin permohonan kami dari kuasa hukum dari Gary Sucipto, yaitu ada rekan saya Bapak Amrul Sinaga SH, kemudian didampingi dengarkan kita Akhyar Makawaru SH. Itulah harapan kita ya untuk menunda dulu proses eksekusi sebelum adanya putusan yang ingkrah dalam perkara ini. Mungkin itu saja. Oke, ya. 2, 3 ya Bang. Oke, di sini kita pada saat itu klien kita Gary Sucipto menerima surat pada tanggal 18 Oktober 2022 dari Bank OCBC kan begitu dengan nomor surat 1096 titik H besar garis miring ARM garis penghubung IMB garis penghubung PS garis miring LL garis miring 10 Romawi garis miring 2022 perihal surat pemberitahuan hasil lelang di Bank OCBC ditujukan kepada saudara klien kita Bapak Gary Sucipto. Jadi di situ dijelaskan bahwasanya lelang itu dilakukan pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 tempat lelang kantor KPKNL Medan di Jalan Penogoro nomor 30A Gedung Keuangan Negara Unit 2 Kota Medan, limit lelang 3.079.610.000 kan begitu. Dengan hasil lelang sebagai berikut. Hasil lelang atas hak milik nomor 895 garis miring Kedai Durian itu sebesar 3.079.980 rupiah. Buka kurung lelang ke-1 buka kurung. Biaya 138.629.000. Hasil bersih lelang 2.941.359 rupiah. Dengan ini disampaikan bahwa objek lelang tersebut telah terjual melalui lelang dengan nilai hasil bersih lelang yang diterima bank net sebesar 2.941.350.900 rupiah. Dan gitu. Dialokasikan untuk pembayaran pinjaman sebagai berikut. Saldo pinjaman per tanggal 17 Oktober 2022. Nah, di sini dijelaskan utang pokok KRK 2,5 miliar, KMG 15 sih saya tidak tahu nih, yang jelas di sini hasil bersih lelang 2.941.350.900 rupiah. Sisa kewajiban pinjaman sebesar 144.494.908 rupiah. Di sini kita keherannya, kenapa masih ada sisa kewajiban pinjaman yang dilayangkan surat oleh OCBC kepada klien kita. Sementara kalau kita bicara dari jawaban KPKNL
KPKNL itu di bukti mereka di poin ada di sini disebutkan dari KPKNL bahwa hutang pokok itu ini dia di T2 nomor 11 surat keterangan dari PT Bank OCBC NSP ini kausa terbuka 1 bla 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 menunjukkan dan sekaligus membuktikan bahwa PT Bank OCBC Inkausa terbuka 1 telah menyampaikan mengenai rincian hutang atas nama Gary Sucipto atau debitur per tanggal 11 Agustus 2022 sejumlah 2.873.900.588 rupiah. Inilah hutang pokok berdasarkan pengakuan dari pihak KPKNL. Inilah pihak KPKNL waktu memberikan bukti ya, pengantar bukti itu berada di poin 11 T11 kan begitu ya. Nah, di situ dijelaskan hutang itu 2.873. Kenapa masih ada tagihan yang dilakukan oleh OCBC sebesar 144 juta. Sementara di sini nilai bersih lelang itu 2.941. Sehingga kita melihat masih ada selisih kelebihan uang dari 2,9 M dengan hutang pokok 2,8. Nah, di sini juga kita melihat ada dugaan. Nah, sehingga nanti kita akan menelusuri, meneruskan juga ke pihak Kejaksaan Tinggi terkait itu. Nah, mungkin ada juga dari klien kita ingin menambahkan terkait ini. Nah, mungkin bisa disampaikan. Ya, dari pertama sih saya bingung bahwasannya dari pihak OCBC ini 2, 3 ya kok. Ya. Apa kok? ya sekarang saya bingung. Saya sebagai Gary Sucipto ya kan nasabah dari OCBC. OCBC melakukan hak lelang yang sebelumnya itu kita udah konfirmasi, kita minta supaya dari pihak OCBC jangan melakukan lelang. Tapi pihak OCBC tetap melakukan pihak lelang. Dan kita pun sudah melajukan surat dari pengacara saya, ya kan, tetap dilakukan lelang. Dan akhirnya itu hari Jumat lalu saya terima surat dari kepolisian Polres bahwasanya suruh kita datang tentang mau eksekusi. Undangan hari Kamis sampai rapatnya hari Jumat. Rapatnya Jumat. Setelah itu hari Seninnya pas waktu semalam itu tanggal 13 saya terima surat dari Pengadilan Negeri bahwasanya datang surat mau eksekusi. Eksekusinya tuh minggu depan tanggal 21 tanggal 21. Dan sampai sekarang saya tidak ada menerima panggilan dari pihak pengadilan bahwasanya itu yang disebut sama pengacara saya itu ani-maning. Saya sampai sekarang tidak ada menerima ani-maning, dan surat semua yang diterima oleh saya itu dari kepolisian itu langsung saya terima sendiri dan melalui telepon juga. Tapi surat pas eksekusi itu saya tidak ada menerima apapun. Ataupun ani-maning apa dari kantor lurah saya hari Kamis itu saya pergi ke kantor lurah, bahwasanya kantor lurah pun tidak ada menerima. Dari kantor lurah yang titik kuning atau Kededuren sama tidak ada menerima surat, tidak ada menerima pengadilan, surat dari pengadilan atau surat dari manapun. Terkait dengan adanya eksekusi minggu depan, apa harapan kita? Ya, harapan saya itu pembatalan, soalnya tidak sesuai prosedur dari pengadilan itu tidak sesuai. Oke. Bang, kembali kepada Bang. Iya. Menurut undang-undang Bang, itu ani-maning tadi itu harus diwajibkan itu yang mempunyai seperti Abang ini mengetahui Bang untuk diskusi rumahnya. Nah, itu Jadi Bang. berdasarkan jadi
Jadi gini dia. Ada di Pegang aja bang, pegang aja bang. ya pasal 6 pasal 196 HIR garis miring 2007 RGB itu peringatan unmanning dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah adanya permohonan eksekusi. Jadi itu juga harus dilakukan sesuai dengan perintah. Jadi harus ada unmanning. Masalah dia ingin mengajukan pengumuman di media massa itu silakan, itu juga tidak dilarang. Tapi unmanning juga harus dilakukan dan sampai kepada pihak, kan begitu. Ini unmanning tidak sampai, tiba-tiba kalau penjelasan dari kuasa hukum pemohon eksekusi sudah diumumkan di media. Nah, seharusnya kan unmanning dulu nih. Bagaimana dia mengetahui yang bersangkutan tidak ada di tempat kalau tidak datang ke lokasi? Ini tiba-tiba katanya sudah diumumkan melalui media massa. Sementara unmanning itu juga harus dilakukan dan itu adalah aturan berdasarkan pasal 196 HIR garis miring 2007 RPG. Itu dia. Peringatan atau unmanning dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah adanya permohonan eksekusi. Jadi setelah permohonan eksekusi itu memohonkan ke pengadilan melalui Ketua Pengadilan Negeri dan mereka wajib melakukan unmanning kepada pihak termohon eksekusi. Jadi tegasnya bosnya bang, eksekusi itu cacat hukum gitu. Kalau penafsiran kami benar, adanya proses yang tidak dilakukan. Tidak adanya proses yang dilakukan seperti unmanning itu kan tidak dilakukan ya. Karena itu kan adalah syarat formil ya untuk dilakukan. Makanya kita melakukan perlawanan. Ya. 2, 3 ya bang. Oke, di sini kita pada saat itu klien kita Gary Sucipto menerima surat pada tanggal 18 Oktober 2022 dari Bank OCBC, kan begitu, dengan nomor surat 1096 titik H besar garis miring ARM garis penghubung IMB garis penghubung PS garis miring LL garis miring 10 Romawi garis miring 2022 perihal surat pemberitahuan hasil lelang di Bank OCBC ditujukan kepada saudara klien kita Bapak Gary Sucipto. Jadi di situ dijelaskan bahwasanya lelang itu dilakukan pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 tempat lelang kantor KPKNL Medan di Jalan Penogoro nomor 30A Gedung Keuangan Negara Unit 2 Kota Medan, limit lelang 3.079.610.000, kan begitu. Dengan hasil lelang sebagai berikut. Hasil lelang atas hak milik nomor 895 garis miring Kedai Durian itu sebesar 3.079.980 rupiah, buka kurung lelang ke-1 buka kurung. Biaya 138.629.000. Hasil bersih lelang 2.941.359.900 rupiah. Dengan ini disampaikan bahwa objek lelang tersebut telah terjual melalui lelang dengan nilai hasil bersih lelang yang diterima bank net sebesar 2.941.350.900 rupiah. Dan gitu. Dialokasikan untuk pembayaran pinjaman sebagai berikut. Saldo pinjaman per tanggal 17 Oktober 2022. Nah, di sini dijelaskan utang pokok KRK 2,5 miliar, KMG 15 sih saya tidak tahu nih, yang jelas di sini hasil bersih lelang 2.941.350.900 rupiah. Sisa kewajiban pinjaman sebesar 144.494.908 rupiah. Di sini kita keherannya, kenapa masih ada sisa kewajiban pinjaman yang dilayangkan surat oleh OCBC kepada klien kita. Sementara kalau kita bicara dari jawaban KPKNL itu di bukti mereka di poin ada di sini disebutkan dari KPKNL bahwa utang pokok itu ini dia di T2 nomor 11 surat keterangan dari PT Bank OCBC NSP Nikausa terbuka 1 bla 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 menunjukkan dan sekaligus membuktikan bahwa PT Bank OCBC Nikausa terbuka 1 telah menyampaikan mengenai rincian hutang atas nama Gary Sucipto atau debitur per tanggal 11 Agustus 2022 sejumlah 2.873.900.588 rupiah. Inilah hutang pokok berdasarkan pengakuan dari pihak KPKNL. Inilah pihak KPKNL
waktu memberikan bukti ya, pengantar bukti itu berada di poin 11 T11 kan begitu ya. Nah, di situ dijelaskan hutang itu 2.873. Kenapa masih ada tagihan yang dilakukan oleh OCBC sebesar 144 juta. Sementara di sini nilai bersih lelang itu 2.941. Sehingga kita melihat masih ada selisih kelebihan uang dari 2,9 M dengan hutang pokok 2,8. Nah, di sini juga kita melihat ada dugaan. Nah, sehingga nanti kita akan meneruskan juga ke pihak Kejaksaan Tinggi terkait itu. Nah, mungkin ada juga dari klien kita ingin menambahkan terkait ini. Nah, mungkin bisa disampaikan. Ya, dari pertama sih saya bingung bahwasannya dari pihak OCBC ini. Tunggu. 2, 3 ya kok. Ya. Apa kok? Ya, sekarang saya bingung. Saya sebagai Geri Sucipto ya kan, nasabah dari OCBC. OCBC melakukan hak lelang yang sebelumnya itu kita udah konfirmasi, kita minta supaya dari pihak OCBC jangan melakukan lelang. Tapi pihak OCBC tetap melakukan pihak lelang. Dan kita pun sudah melajukan surat dari pengacara saya ya kan, tetap dilakukan lelang. Dan akhirnya itu hari Jumat lalu saya terima surat dari kepolisian Polres bahwasanya suruh kita datang tentang mau eksekusi. Undangan hari Kamis sampai rapatnya hari Jumat. Rapatnya Jumat. Setelah itu hari Seninnya pas waktu semalam itu tanggal 13 saya terima surat dari Pengadilan Negeri bahwasanya datang surat mau eksekusi. Eksekusinya tuh minggu depan tanggal 21. Tanggal 21. Dan sampai sekarang saya tidak ada menerima panggilan dari pihak pengadilan. Bahwasanya itu yang disebut sama pengacara saya itu anning-maning. Saya sampai sekarang tidak ada menerima anning-maning, dan surat semua yang diterima oleh saya itu dari kepolisian itu langsung saya terima sendiri dan melalui telepon juga. Tapi surat pas eksekusi itu saya tidak ada menerima apapun. Ataupun anning-maning apa dari kantor lurah. Saya hari Kamis itu saya pergi ke kantor lurah, bahwasanya kantor lurah pun tidak ada menerima. Dari kantor lurah yang titik kuning atau Kedai Duren sama tidak ada menerima surat. Tidak ada menerima pengadilan, surat dari pengadilan atau surat dari manapun. Terkait dengan adanya eksekusi minggu depan, apa harapan kita? Ya, harapan saya itu pembatalan. Soalnya tidak sesuai prosedur dari pengadilan itu tidak sesuai. Oke. Bang, kembali kepada Bang. Iya. Menurut undang-undang Bang, itu anning-maning tadi itu harus diwajibkan itu yang mempunyai seperti Abang ini mengetahui Bang untuk diskusi rumahnya. Nah, itu Bang. Jadi berdasarkan jadi gini dia. Ada di Pegang aja bang ya, pasal 6, pasal 196 HIR garis miring 2007 RGB itu peringatan unmanning dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah adanya permohonan eksekusi. Jadi itu juga harus dilakukan sesuai dengan perintah. Nah, jadi harus ada unmanning. Masalah dia ingin mengajukan pengumuman di media massa itu silakan, itu juga tidak dilarang. Tapi unmanning juga harus dilakukan dan sampai kepada pihak, kan begitu. Ini unmanning tidak sampai, tiba-tiba kalau penjelasan dari kuasa hukum pemohon eksekusi sudah diumumkan di media. Nah, seharusnya kan unmanning dulu nih. Bagaimana dia mengetahui yang bersangkutan tidak ada di tempat kalau tidak datang ke lokasi? Ini tiba-tiba katanya sudah diumumkan melalui media massa. Sementara unmanning itu juga harus dilakukan dan itu adalah aturan berdasarkan pasal 196
HIR-2007 RPG. Itu dia. Peringatan atau unmanding dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah adanya permohonan eksekusi. Jadi setelah permohonan eksekusi itu memohonkan ke pengadilan melalui Ketua Pengadilan Negeri, dan mereka wajib melakukan unmanding kepada pihak termohon eksekusi. Jadi tegasnya bosnya bang, eksekusi itu cacat hukum gitu bang? Kalau penafsiran kami benar, adanya proses yang tidak dilakukan. Tidak adanya proses yang dilakukan seperti unmanding itu kan tidak dilakukan ya, karena itu kan adalah syarat formil ya untuk dilakukan. Makanya kita melakukan perlawanan.